ketemu lagi dengan saya Widi dari Kamar Bu Bidan Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan membawakan satu topik atau materi yang sering kita dengar, tapi melaksanakannya agak sulit nih. Nah, topik kita hari ini adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang khusus untuk calon tenaga kesehatan. Apa itu? Nah, metode pembelajaran dengan yang disebut dengan metode bedside teaching. Nah, bedside teaching itu apa? Sebelum kita lanjutkan, saya tetap dong butuh dukungan dari kalian semua. Jangan lupa follow ya YouTube kita terus. Like, kemudian kita juga bisa subscribe, kemudian kita juga bisa komen. Jangan lupa di-share juga ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Oke, kita masuk ya materi kita. Nah, bedside teaching. Bedside teaching itu apa ya? Bedside teaching. Kalau bed itu tempat tidur dong. Ya. Side, samping. Teaching, belajar. Berarti metode bedside teaching adalah metode pembelajaran klinik yang penting untuk dilakukan oleh petugas kesehatan supaya bisa meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, bedside teaching berarti metode pembelajaran yang kita langsung ke pasien. Saya ulangi loh, bed, tempat tidur, side, di samping, teaching, belajar ya. Nah, kita belajar meningkatkan keterampilan kita atau kompetensi kita tentunya langsung dengan pasien. Di mana kita berada di samping pasien tepatnya. Pasien punya banyak sekali penyakit ya. Jadi dengan jenis penyakit pasien tersebut, dengan cara kita menangani itu sebenarnya salah satu metode bedside teaching. Jadi bedside teaching itu bisa kita aplikasikan dalam berbagai situasi. Nah, situasinya seperti apa? Yang ada di rumah sakit dong, di klinik, kasus-kasus yang ada di rumah sakit. Nah, apa kelemahan daripada bedside teaching? Nah, kelemahannya pada dasarnya adalah pada tenaga pengajar. Jadi, pada saat bedside teaching, kita sebagai tenaga pengajar, kalau kita porsinya tenaga pengajar, pengajar, coaching kah, kemudian mentor kah kita, atau sebagai pembimbing kah kita, maka kita harus punya kemampuan yang benar-benar oke punya, yang siap untuk di lapangan, kemudian kita memahami kasusnya. Jadi kalau kita bawa mahasiswa atau Anda sendiri sebagai mahasiswa saat ini, Anda harus punya mentor yang oke. Nah, kalau mentornya oke, dia bisa jelaskan nih, oke ini ada satu pasien. Nah, pasien ini misalnya dia punya gejala, punya tanda penyakit DM lah ya. DM itu kan udah biasa ya bagi kita. Nah, DM atau diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu harus dipelajari dulu secara teori. Diabetes itu ada tipe 1 ya, tipe 2. Nah, kemudian kita harus pelajari secara teori. Jadi, pesan saya buat kalian semua, Anda harus pahami betul teori. Kalau Anda sudah paham teori, maka Anda bisa melakukan praktek dengan baik. Permasalahan yang terjadi di lapangan, saya lihat ya, saya sering melihat kejadian teorinya setengah, kemudian sudah masuk ke dunia praktek. Jadi teori dia belum paham benar, dia harus dipersiapkan kembali untuk praktek, sehingga terciptalah pepatah di lapangan. Saya nggak bisa teori, tapi praktek saya jago. Jangan dong ya. Kenapa? Karena praktek biasanya berjalan dari teori. Jadi saran saya kepada kalian, jika kalian mahasiswa, kalian harus pelajari kasus apa yang akan kalian lakukan dalam metode bedside teaching. Jadi sehari atau seminggu sebelum, belajar dulu teorinya. Supaya apa? Kalau ketemu pasiennya kalian nggak bingung. Kalau kata istilah orang umum ya, mendadak dangdut paniknya, bahaya kan ya? Nah, kenapa? Karena pasien begitu ketemu kita, dia nggak mikir kita ini mahasiswa, baru belajar, baru tahu atau gimana. Yang dia tahu itu adalah
Anda baju putih. Nah, berarti Anda tenaga medis, Anda tenaga kesehatan. Dia nggak tahu tuh kalau kita baru belajar setahun, 2 tahun. Atau mungkin kita juga masih, ya bingung ya. Nah, jadi saran saya tadi nih, kan belajar nih metode bedside teaching. Kita belajar di samping pasien. Di tempat tidurnya ada pasiennya dengan kasus DM. Anda harus belajar dulu DM itu apa. Ya, gejala DM. Nah, ada poliuri, ya kan ya. Nah, kemudian dia gampang lapar, gampang haus. Nah, kemudian pengen makan aja. Kemudian ya dia akhirnya dia harus buang air kecil bolak-balik. Nah, itu gejala umum. Minimal kalau Anda tahu teorinya, Anda bisa bilang, tanya ke pasien. Misalnya ya, pasiennya namanya Pak Agus nih. Nah, hai Pak Agus, nama saya Dewi. Nah, saya adalah mahasiswa kedokteran. Kemudian saya saat ini sedang praktek metode bedside teaching. Bapak sakit apa ya? Nah, kemudian dia ngomong dong ke kita. Nah, kemudian dia bilang, keluhan saya adalah saya gampang haus nih. Saya pengennya makan mulu. Kemudian saya juga, ya benar, suka buang air kecil bolak-balik. Saya harus ngapain nih? Nah, akhirnya kita mulai nyambung nih sama teori yang sudah kita pelajari tadi. Akhirnya kita bisa bilang, oh itu ya Pak. Nah, saya sih udah belajar secara teori apa. Gimana Pak, kalau untuk menegakkan diagnosa, Bapak harus mengikuti pemeriksaan lanjutan yang saya harus bekerja sama juga dengan tenaga kesehatan yang sudah lebih kompeten dari saya. Dimulai dengan apa? Pemeriksaan laboratorium. Kemudian, ya dalam pemeriksaan laboratorium itu ada darah, ada urin. Jadi kita periksa, kita cek bagaimana gula darahnya. Apakah benar dia menuju ke DM? Nah, itu manfaatnya kalau kalian tahu teori. Sehingga ketika kalian melakukan metode bedside teaching di rumah sakit atau di klinik, kalian nggak panikisasi, nggak mendadak dangdut langsung, aduh keringetin, please, ini apa sih, saya nggak tahu nih kasusnya, terus bengong-bengong aja, kan nggak enak ya. Nah, kemudian metode bedside teaching itu juga punya kelemahan yang lain. Nah, kelemahannya apa? Kalau tidak satu persepsi. Jadi harus satu persepsi antara pembimbing dengan mahasiswa yang akan kita lakukan atau kita terjunkan ke lapangan untuk praktek. Nah, itulah sebabnya sebelum terjun ke lapangan, setiap institusi atau setiap kampus, setiap sekolah itu biasanya mereka akan membuat pembekalan. Ya, apa arti pembekalan? Dibekali ilmunya, teorinya. Nah, kemudian jangan lupa ikuti prosedur yang berlaku yang ada di rumah sakit. Pesan saya kepada kalian, siapapun kalian yang menonton ini, bedside teaching adalah metode yang langsung dilakukan kepada pasien. Imbasnya besar kalau kita melakukan dengan baik. Jadi kalau kita lakukan kepada pantom, nah jatuhnya jadi demonstrasi. Ya, kalau demonstrasi Anda hanya memperagakan. Tapi kalau Anda langsung ke pasien, Anda bisa tahu apa yang dia rasakan, kemudian Anda bisa tahu keluh kesahnya dan Anda punya, ya benar, Anda punya feedback, tahu dia pengennya apa, kemudian pengen dia pengen tahu nih hasil penelitian saya bagaimana, diagnosanya apa. Nah, jangan lupa ya, kita harus selalu kerjasama dengan orang yang lebih kompeten atau lebih ahli di bidangnya. Kenapa? Bekerja sama atau berkolaborasi itu jauh lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesembuhan pasien. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin masukan, saya siap menerima masukan. Jangan lupa ya, tetap follow kita, Kamar Bu Bidan Indonesia. Kalau ada materi yang mau dibuat yang lain, jangan lupa, kita tunggu ya. Thank you, bye.